العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم Yang saya hormati ayah, bunda, ibu, bapak, wali santri, wali murid Pondok Pesantren Jabal Nur, MTS Jabal Nur, kan gadis tunggal gitu. Jadi kalau sebut kabeh, kita santri, saya mungkin kok gak disebut, betul ya. Tapi sedoyo itu santri gitu. Ingkang sangat kawula hormati, matur nuwun sangat rawuhipun pada pagi hari ini. Jenengan repot sangat dasar Ahad niku hari keluarga, jalan-jalan, giling-giling ngoten sak niki. Ternyata menyempatkan datang ke sini memenuhi undangan di Pondok Pesantren Jabal Nur ini.
saya haturkan matur nuwun sanget atas kerawuhanipun. Yang saya hormati juga Ustadz-Ustadzah Madrasah Sanawiyah Jabal Nur dan juga khususnya Ustadz Fikri Haikal ini, Kepala Madrasah Diniyah Jabal Nur yang sudah berkenan hadir untuk memimpin tahlil dan istighosa tadi, dan juga segenap tim pembina kelas ekspor MTS Jabal Nur yang sangat-sangat juga saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Bapak, sebenarnya kalau tampil itu seingkin. Kalau tampil seingkin, sejam mungkin boten sakniki. Tapi sakjane sakniki sing tampil itu tari saman. Anak-anak kita yang tari saman pun pakai kostum, pun rias. Tapi kalau ningali yang hadir niki dereng tadi kalau maju dhisik ae gak apa-apa, saken ken tari-tariane mboten sing nonton. Ngoten nggih, dadi kan ayah ibunya kersane semerep nek putra-putrine niku tampil tari-tarian ngoten nggih, cek mboten kecewa nandangnya. Dadi kula maju dhisik. Pada pagi hari ini sesuai dengan yang tertulis di undangan yang kami sampaikan datang panjenengan sedoyo, materinya ada 3 sebenarnya, tapi yang setunggal bahkan ditulis kali panitia. Antene tapi sengaja bahkan ditulis, yang pertama itu temanya digitalisasi madrasah. Yang kedua kelas expert. Yang ketiga yang mau sebut kali-kalinya. Yang pertama digitalisasi madrasah. Ini sudah 6 bulan yang lalu mungkin kalau saya ini 4 bulan yang lalu sudah disampaikan daftar ibu bapak pada waktu penerimaan rapor sosialisasinya tentang RFID. Dadosnya nanti Ananda panjenengan tahu kalau Ananda dapat kartu, yang dari kartu tersebut nanti bisa mengetahui uangnya anak-anak ada berapa kan gitu. Nah, itu nanti ada tim ahlinya yang menjelaskan uangnya anak-anak tinggal berapa, samunya itu masih ada berapa, kemudian Ananda ini sekolah nopo boten, Ananda terlambat nopo boten. Jadi nanti bisa Bapak Ibu lihat di HP-nya masing-masing, ngoten nek boten salah nggih. Bener kan nggih, Pak? Jadi itu ringkasnya ngoten RFID, nanti dijelaskan oleh ahlinya. Ngoten. Kemudian kelas expert, Ibu Bapak mulai tahun ajaran ini tahun 2022-2023 MTS Jabal Nur itu menerapkan kurikulum merdeka. Kita sudah punya SK untuk menerapkan kurikulum merdeka. Jadi di MTS Jabal itu kurikulumnya itu digabung-gabung, ada kurikulum pesantren, kemudian kita menerapkan kurikulum merdeka, dan kita punya kurikulum sendiri. Kita membentuk kelas ekspor. Kelas ekspor ini sebenarnya hari ini tuh bertepatan dengan rencananya mau launching sekalian, di launching. Kelas ekspor ini insya Allah belum ada di Kabupaten Sidoarjo, itu insya Allah belum ada. Jadi anak-anak ini sekolahnya milih dia senangnya apa, pelajaran apa, yaitu yang dia ambil. Jadi kalau pagi kita reguler dulu ada materi-materi pokok seperti bahasa Indonesia, kemudian pendidikan agama itu wajib ada. Kemudian setelah itu anak-anak ini kan didata. Kalau tidak salah kapan jangan masih ingat dulu awal tahun kan didata ya. Putra putrinya suka bidang apa, namanya lewat Google Form dulu. Nah, anak-anak ini yang senangnya bahasa Inggris, ya dia setelah mengikuti kelas reguler itu pelajarannya yang dia terima ya bahasa Inggris setiap hari. Anak yang senang
IPA. Saya senang bikin robot, saya senang percobaan eksperimen. Berarti dia milihnya kelas sains medik. Jadi setiap hari dia nerima pelajaran IPA, sains medik. Sebenarnya kita ingin membuka satu kelas lagi, tetapi pertimbangan kemarin kan kita sebenarnya menerima 110 siswa, tapi almarhumlah Romo Yai boten mengizinkan kita menerima non-mukim. Jadi kita kasarane menolak hampir 80 pendaftar. Jadi kita mengambil anak-anak yang mukim saja. Nah, karena pertimbangan yang masuk itu tidak sampai, kalau harus dibagi menjadi beberapa kelas expert, akhirnya kami hanya membentuk 2 kelas expert itu tadi, hanya bahasa Inggris dan sains etik. Kemudian itu untuk kelas 7 ya Ibu Bapak. Kelas 8-nya, untuk kelas 8 itu ada kelas Mandarin. Ini sebenarnya kemarin kita uji coba kerjasamanya dengan Universitas Macung Malang. Jadi kita uji coba, ternyata alhamdulillah animonya putra putri kita itu luar biasa, sehingga mau menjelang berakhir gitu ya, kita diteruskan, Bu, teruskan Mandarinnya, dimasukkan pelajaran gitu, nyuwun lele-lele ngoten. Ini nanti akan kita tindak lanjuti nanti di tahun di semester berikutnya. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwa kelas-kelas expert ini alhamdulillah responnya anak-anak itu luar biasa bagus dan ada hasilnya. Nah, hari ini nanti panjenengan bisa melihat hasilnya anak-anak mengikuti kelas expert itu. Jadi yang bahasa Inggris itu nek menurut kula ya alhamdulillah wis pinter ngono wis ngomong ini Bu, mulai wis ngoten. Lanjut Bapak Ibu saged mirsani piyambak hasilnya. Kemudian untuk bahasa Mandarin nggih ngoten kula mawon boten semerep ngitung bahasa Mandarin iki, berhitung dalam bahasa Mandarin boten semerep. Tapi Ananda putra-putri kita semerep. Terus cencok karo-karo ngoten nggih. Sampai perkenalan itu nggih bahasa Mandarin. Mangke Bapak Ibu mirsani. Kemudian untuk sains metiknya anak-anak nanti bisa membuat game. Jadi sekarang lah usume youtuber nggih kayak keren. Cita-cita apa jadi youtuber? Kan youtuber cita-cita. Kita jalan apa? Ingin bisa membuat game. Tapi buat game cita-cita. Game cita-cita apa? Dokter, insinyur, bener nggih. Saat ini cita-cita itu berhubungan dengan digital maupun anak-anak kita. Nah, nanti Ibu Bapak saged mirsani hasil karyanya anak-anak membuat game. Nanti akan dijelaskan oleh tim ahlinya sains medik pembinanya. Nah, terakhir yang ketiga nih saya boten ditulis teng mriki. Nggih, wis langsung aja yang ketiga soal biaya Ibu Bapak nggih. Tapi pun khawatir untuk tahun ini karena kita mau menunjukkan dulu hasilnya ke Ibu Bapak, jadi boten narik biaya tambahan untuk kelas expert gitu. Jadi untuk tahun ini, insya Allah tahun depan, tapi tahun depan, tahun ajaran 2023-2024 niku sing jelas wonten lah titik-titik tambahan karena nanti panjenengan persani dulu hasilnya. Rencananya kita nanti setiap 3 bulan ada pertemuan seperti ini untuk menunjukkan hasilnya putra-putri kita ada di kelas expert. Jadi Bapak Ibu itu bayar itu teman-teman, maksudnya gak abal-abal kalau hasilnya cuma bayar kan ngoten nggih. Jadi kalau tunjukkan dulu hasilnya, nanti baru bagaimana juga timnya ini, lauso-lausonya ini perlu kita beri penghargaan ngoten nggih. Terus terakhir nih, pulau panjenengan hadir itu saya kalau tingali, ya apa ya? Kan mriku undangan wonten nggih bawa kresek ngoten nggih.
nggawa jajan dhewe. Nggih ngapunten sanget niki mulai kita coba budayakan nggih. Jadi setiap hadir kita bawa tas sendiri untuk tempat sampah. Jadi ditinggal itu boten semrawut, kasihan anak-anak nanti sing nyaponi sing berseni ngoten. Kemudian membawa bekal sendiri, boten kadang-kadang titik mau bakal diambek ya. Jadi nanti yang kecil-kecil panjenengan sing nggowo dhewe sekolahan, mungkin wong kuwi dhewe ora sing nggowo dhewe. Nah nggih, dadi ngapunten sangat kalau ada perubahan tadi, ada budaya-budaya baru itu tadi. Mohon maaf dan matur nuwun, nyuwun doa panjenengan sedaya mudah-mudahan apa yang diprogramkan ini bermanfaat. Allah ridho dengan ikhtiar kita semua untuk membentuk Ananda ini menjadi anak-anak yang solih-solihah dan juga anak-anak yang siap menghadapi tantangan di masa depannya. Dengan Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu temannya kakak dulu.
the leader of Ma'arif NU Educational Institution in Sidoarjo, and to all the staffs that related with this event. Thank you so much for giving me here. Thank you so much for having me here and give us all the chance together here in this amazing opportunity. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih banyak terhadap Bu Lina sebagai Kepala Sekolah Jabal Nur dan juga Pak Misbah sebagai Kepala LP Ma'arif NU Sidoarjo, dan juga seluruh staf yang bersangkutan dengan acara ini. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya di sini dan juga kita semua untuk berkumpul di kesempatan di pertemuan yang sangat luar biasa ini. And then now, let me introduce myself. My name is Sharifah Safira Alwiya. You can call me Fira or Vera. My students usually call me Miss Vera. I'm an English teacher in expert class. Sekarang saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Sharifah Safira Alwiya. Panggilannya Fira atau Vera. Biasanya murid-murid saya sih manggilnya Miss Vera. Saya guru bahasa Inggris di kelas expert. So, in Jabal Nur is actually have 3 classes of expert class, which are English class, Mandarin class, and also science. Particularly in English class, we amplify to educate the students to have strong English, to have strong speaking skill in English, so that they can speak up more in English fluently and properly, with good pronunciation, with correct pronunciation, and good grammar, so that they can just speak fluently without any mistake. Because usually people just can't speak out fluently but not proper grammar, without proper grammar. Dalam kelas di Jabal Nur ini kita punya 3 kelas expert, yang mana itu adalah kelas Mandarin, kelas bahasa Inggris, dan juga kelas sains. Khususnya di kelas bahasa Inggris ini kita mendidik anak-anak memperkuat ini speaking skillnya, kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris, sehingga mereka itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi secara aktif dalam bahasa Inggris dengan pengucapan yang benar dan juga dengan tata bahasa yang benar. Soalnya biasanya kan banyak ya orang-orang itu bisa ngomong bahasa Inggris tapi tata bahasanya kacau balau. Nah, kalau di kelas expert ini kita mengajarkan anak-anak gimana itu ngomong bahasa Inggrisnya, nggak cuma gaulnya aja, tapi secara formal juga, secara tata bahasanya juga harus benar gitu. So in English class, in English expert class, we not only teach about the speaking skill, but we also give them theory. We also teach them theory sometimes, so that they can have ability so that they have skill in active English and also passive English. Jadi dalam kelas expert bahasa Inggris ini kita juga mengajarkan teori juga, nggak semuanya tentang berbicara aja. Jadi tentang teori juga diajarkan. Jadi mereka itu bisa menguasai pasif dan juga aktif bahasa Inggris. Jadi literasinya, tulis menulisnya itu oke, ngomongnya juga oke, dapat. Jadi sama-sama jos ya, gitu. And also we give the students some of conversation practices, such as we ask the students to make conversation in their opinion about something, how to make their opinion of something, how to describe something, how to make any speech, how to make story in English, something like that, and so on. Dan kita
membuat percakapan bahasa Inggris tentang opini mereka, pendapat mereka tentang sesuatu, mendeskripsikan berbagai macam objek, misalnya gitu. Jadi mereka ini banyak praktek-prakteknya. And also in English expert class, we teach them more detail about English, more complete, more deeper than English in the morning class. Jadi di kelas expert bahasa Inggris ini juga kita mengajarkan bahasa Inggris itu lebih dalam, lebih detail, lebih komplit daripada yang bahasa Inggris di pagi hari. Karena bahasa Inggris di pagi hari kan teori ya. Kalau ini kan lebih ke berbicaranya. Jadi lebih detail gimana sih pola-polanya, gimana sih tensesnya gitu. And also I think English expert class is very useful for students, especially in this modern era, because you know English is an international language, so it's important for them to understand it. Jadi saya rasa kelas expert bahasa Inggris ini sangat bermanfaat sekali untuk siswa-siswa kita ya, karena kan mengingat bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, jadi sangat penting untuk mereka mengerti, memahami bahasa Inggris. And by being expert, fluent, and smart in English, are going to make them up to date and advance in anything in higher level. Dan apa? Dengan bisa bahasa Inggris dengan lancar, fasih berbahasa Inggris itu akan membuat mereka itu apa ya? Up to date. Up to date itu nggak ketinggalan zaman. Up to date ya, nggak ketinggalan zaman. Karena sekarang ini udah zamannya semua pakai bahasa Inggris kan. Jadi dengan bisa bahasa Inggris mereka nggak ketinggalan zaman. And they more advanced in anything ya. Mereka lebih maju dalam segala hal di level yang lebih tinggi. Who knows? Might be one day they could be have the chance to study in foreign country. It's gonna be make them easy and help them so much if they can speak English fluently and smart English. Kita nggak tahu ya, mungkin aja suatu saat nanti siswa-siswa kita ini, anak-anak kita ini punya kesempatan untuk belajar di luar negeri, mungkin dapat beasiswa, insya Allah ya, amin. Mereka itu akan lebih mudah belajar di luar negeri sana kalau mereka itu bisa bahasa Inggris. Itu akan sangat membantu sekali untuk mereka kalau mereka pintar dalam berbahasa Inggris. And also it might be one day they become ustad or ustada, so that they able to explain about Islam, to teach the students, to santri about Islam using English. For example, the santri is foreigners, yeah, or they can explain Islam to worldwide, to foreigners, ya. Atau misalnya mungkin aja suatu hari nanti ada yang salah satu dari anak-anak kita ini ada yang jadi ustadz atau ustada, mereka itu bisa menjelaskan tentang Islam, mengajarkan tentang Islam
Expert Class. Penampilan yang kedua adalah siswa membuat opini mereka, pendapat mereka tentang English Expert Class, tentang Expert Class bahasa Inggris dalam bentuk percakapan, dalam bentuk conversation yang akan disampaikan oleh Bilkis dan juga Angel. Assalamualaikum. Good morning, everyone. How are you? Let me introduce myself. My name is Nabila Bilkis Sakina from 7A grade class. And this is my friend, Angela. You can introduce yourself. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Angela Angel. I'm from 7A grade class. So now we want to perform conversation about English Expert Class. What do you think about English Expert Class, Angel? I think the English Expert Class is beneficial, fun, and it makes us know much more about vocab. And what do you think? Yeah, I agree. And also we can learn more about English and it makes us Assalamualaikum. Good morning, everyone. How are you? Let me introduce myself. My name is Nabila Bilkis Sakina from 7A grade class. And this is my friend, Angela. You can introduce yourself. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Angela Angel. I'm from 7A grade class. So now we want to perform conversation about English Expert Class. What do you think about English Expert Class, Angel? I think the English Expert Class is beneficial, fun, and it makes us much more about vocab. And what do you think, Angela? Yeah, I agree. And also we can learn more about English and it makes us able to speak English fluently. In English Expert Class, we often perform conversation, drama, and podcast. What are the daily activities in English Expert Class? The daily activities are we pray before start the lessons, then we always memorize vocabs, and sometimes we get theory, teacher, or we play games. What's your favorite activities in English Expert Class, Angel? My favorite activities in English Expert Class is when I memorize vocabs and when I teach with my friend or my teacher. What about you? Yeah, same with you. I like when memorize vocabs and when teacher with my friend or with my teacher. What do you think about the teacher, Angel? I think the teacher is kind, passionate with student, pretty, funny, and much more. And what's your opinion, Pamela, about the teacher? My opinion is Miss is kind, so helpful, so patient, and pretty. Okay, everyone, that's all from us. Thank you for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, the next performance and the last performance is from Abida. She will perform about the description of Jabal Nur. Dia akan menampilkan deskripsi tentang sekolah Jabal Nur. Abida, tangan presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you? Let me introduce myself. I am Ahmad Azhara. You can call me Abida or Zahra. I am from 7A grade class. Now, I want to describe about my school. The weather is nice, white, and clean. The class is clean and cozy.
are more kind. Students here are also kind and polite. And teachers here are also kind and patient. I like to study in Jabalur. My favorite lessons is mathematics because it's fun. We also have exam classes, and I choose English class because it's fun. And I want to be smart in English and memorize vocabs. Okay, that's all for me. Hopefully my explanations is clear. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come closer, please. Daddy, come closer. So now we want to say Happy Country Day 2022. Hopefully, we will be an advanced country for our country, Indonesia. who are we? NO, NKRI irreplaceable, Indonesia. glory. Okay, thank you for all students of English Expert Class for the performance. So, dearly audience, that's all the performance from some of students of English Expert Class. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Yai dan para pengurus Ponpes Jabalur, dan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, juga beserta jajaran guru, ustadz dan ustadzah dari MTS Jabalur, serta Bapak Ibu wali santri yang saya hormati, dan tidak lupa juga kepada para santri-santriwati yang saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di event yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita semuanya bisa berkumpul dalam kondisi sehat, bahagia, dan juga tidak kurang apapun. Dan sholawat serta salam marilah kita limpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat jasa beliaulah kita semuanya bisa memeluk agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu seluruhnya, pertama saya ingin memperkenalkan diri. Saya Didi Purwanto. Saya adalah pembina dari kelas Expert Science and Math, dan ini adalah para siswa-siswi yang menjadi peserta dari kelas Expert Science and Math. Sebenarnya lebih banyak ya dari yang masih di depan, cuman karena mereka juga istilahnya multi talenta, jadi ada yang di kelas Expert Science and Math, ada yang ikut kelas orkestra, ada yang tadi juga ikut di kelas Banjari dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah double seperti itu. Jadi ini kebetulan yang saya tuntut untuk mewakili kelas Expert Science and Math seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu untuk para siswa-siswi yang luar biasa ini ya. Bapak dan Ibu bisa memahami bahwa saat ini kita sudah berada di masa-masa transisi gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pada zaman dahulu mungkin akan sangat berbeda kondisi sekolah, kondisi kerja, bahkan kondisi sosialnya akan sangat berbeda dengan yang akan ditemui oleh putra-putri kita 5 atau bahkan 10 tahun mendatang gitu ya. Kalau kemarin barangkali ada istilah ini sudah memasuki industri 4.0, maka sebentar lagi siswa-siswi kita ini akan memasuki zaman dan di eranya yaitu industri 5.0, di mana seluruhnya kehidupan ini akan menyatu gitu ya. Globalisasi akan terjadi dengan pesat dan semuanya akan menyatu di dalam satu gadget seperti itu, seperti yang saya gambarkan di sana, sehingga banyak hal sisi-sisi kehidupan yang berbeda. Dan ini sebenarnya yang memaksa sekolah-sekolah dunia pendidikan juga harus berubah seperti itu. Dan Bapak Menteri kita alhamdulillah juga peka ya terhadap perubahan-perubahan zaman itu, sehingga beliau meluncurkan program kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang memberi kebebasan kepada anak-anak untuk belajar apa yang disukai. Luar biasanya anak-anak sekarang karena era
informasi yang sangat terbuka, mereka boleh memilih. Zaman kita dulu saja Bapak Ibu, TV itu kan cuma ada satu ya, TVRI gitu. Terus nggak ada pilihan lain, dipaksa melihat TVRI. Bagus nggak bagus, lihat TVRI seperti itu. Tapi perkembangan zaman mulai terjadi, muncullah RCTI, Indosiar, SCTV dan lain sebagainya, hampir 10 TV di zaman saya gitu. Di zaman mereka Bapak dan Ibu, ratusan TV muncul gitu, dan semuanya bisa dilihat dengan cepat, dengan sesuka hati gitu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat anak-anak sekarang jarang nonton TV, mereka nontonnya sudah YouTube gitu ya. Jadi stasiun TV sudah ditinggalkan, majalah fisik sudah ditinggalkan, semuanya jadi digital. Dan Bapak Ibu ingat, November besok kita bahkan sudah harus meninggalkan sistem analog, kita harus beralih ke TV digital. Itu adalah gambaran perubahan yang terjadi di era sekarang gitu. Nah, teman-teman ini mereka mempersiapkan dirinya untuk menjadi generasi digital. Jadi Bapak Ibu mohon maaf ya, jadi kadang pesantren itu kan kadang membatasi diri, kadang menutup diri dengan teknologi karena khawatir teknologi ini berdampak negatif gitu. Tapi pada dasarnya tidak bisa ditolak Bapak dan Ibu ya. Jadi kita menolak seperti apapun, ini zaman ini sedang berguling kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan, kita tidak perlu takut, tapi kita juga harus menguasai teknologi itu. Makanya nanti teman-teman santri ini akan menunjukkan bagaimana mereka menggunakan gadgetnya secara positif, bagaimana mereka membuka YouTube yang positif, bagaimana mereka belajar sesuatu ilmu itu meskipun mereka nanti bisa membuat karya-karya fisika, kimia, biologi, mereka gunakan untuk kemaslahatan gitu ya, bukan untuk jadi teroris, bukan untuk jadi sesuatu yang negatif, tidak gitu. Jadi nggak usah takut asal mental dan imannya sudah kita bentengi dengan kuat, dan itulah tugas dari Jabal Nur gitu ya. Jadi imannya sudah diperkuat, teknologinya diberikan, insya Allah mereka akan jadi generasi yang hebat di masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelas Expert Science and Math, kemarin kita telah membuat suatu proyek yang robot troli, dan kami akan mempresentasikan robot tersebut. Di sini saya memperkenalkan sedikit tentang robot hidrolik. Robot hidrolik adalah robot yang terbuat dari bahan-bahan yang murah dan sederhana. Meskipun terbuat dari bahan-bahan yang murah dan sederhana, namun robot ini bisa bergerak secara otomatis. Bagaimana caranya? Caranya melalui tekanan air. Fungsi dari robot ini adalah untuk memindahkan suatu barang atau benda dari tempat aslinya ke tempat yang lain. Robot ini kami letakkan di suatu taman yang terbuka. Lampu ini terbuat dari rangkaian seri dan paralel. Ini adalah satu saklar, satu lampu, yaitu rangkaian paralel. Ini satu saklar, dua lampu, dan ini rangkaian seri. Bahan-bahan untuk membuat robot hidrolik adalah perabot, Selang suntikan, lem tembak, gabus, stick, dan juga tusuk sate. Cara pembuatannya adalah pertama-tama kita harus bentuk papannya perabot sesuai bentuk yang kita inginkan. Jika sudah, kita gabungkan atau kita rakit bahan-bahan menjadi satu. Setelah itu kita sambung selang dan suntikan, lalu kita isi dengan air. Jika sudah, kita rakit jadi satu dengan stick supaya lebih ringkas.
dan terbuka. Ruang fisikal yang besar akan dinaik dan ruang fisikal yang kecil akan dapat kembali ke tempat semula. Sekian saja dari kami dari kelas Expert Science Advent. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu yang sudah diajarkan dan barangkali singkat saja. Kemarin yang sudah sempat membuat jembatan spiral, ini adalah miniatur jembatan spiral yang sudah dibuat dan Bapak Ibu bisa perhatikan, mereka juga kita ajari untuk mengemas sesuatu. Jadi teknologi selain harus berguna, itu juga harus dikemas dengan baik supaya disukai dan juga menarik dan laku dijual seperti itu ya. Nah, ini adalah satu karya yang luar biasa. Mereka membuat miniatur air terjun lengkap dengan sungai dan bahkan ikannya, dan di antara itu ada jembatan spiral yang akan menyeberangkan batu-batuan seperti itu. Oke, silakan tim jembatan spiral barangkali bisa mempraktekannya. Ya. Oke, ini adalah jembatan spiral dengan sistem kerja mereka hanya diputar saja di salah satu ujung. Oke, silakan diputar. Nah, terlihat Bapak dan Ibu, batu-batuannya akhirnya bergerak dan menuju ujung sampai ke tujuannya, gitu ya. Hanya dengan putaran spiral seperti itu. Dan sampailah dia di ujung. Dan ini adalah satu ide kreatif Bapak dan Ibu, ini saya tunjukkan barangkali. Ini mereka memikirkan sendiri supaya bisa jadi mainan, bahkan ikan-ikan di sana itu bisa dipancing Bapak dan Ibu. Dengan hukum fisika misalkan, ternyata ikannya bisa dipancing gitu ya, kita coba. Nah ini kita dapat ikan satu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah sisi permainan-permainan yang mereka lakukan. Apakah ada lagi ikan yang bisa dipancing? Nah, ini dapat ikan mujair atau apa ini ya? Hal seperti ini yang kita latih ke mereka agar mereka tidak terlalu serius dan mereka juga bisa membuat sains itu fun gitu. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk karya yang luar biasa ini. Kemudian ini siapa yang bisa menyalakan robot-robot kumbang atau serangga ini tinggal nyalakan. Oke, silakan bisa di sini atau di lantai bisa. Coba di lantai, semoga baterainya masih cukup ya. Jadi ini yang putri-putri, ini imajinasi semacam ini Bapak dan Ibu ya. Kalau yang cowok-cowok itu kan membuat mekanik-mekanik, mereka membuat hal-hal yang lebih feminin seperti itu. Di sini aja udah. Masuk ya. Di lantai aja. Oke, coba di lantai, barangkali di agak maju. Oke, nah ini kan hal-hal semacam ini kan bisa dijual pada dasarnya Bapak Ibu menjadi mainan-mainan kreatif, nanti bisa untuk mainan maupun untuk edukasi. Ini yang ini nggak tahu ini kumbang, kupu-kupu atau serangga apa? Ya, ini imajinasi mereka. Yang ini bisa dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Fitri. Dan saya Muhammad Asifullah, kami dari kelas Expert Science Advent kelas 2B MTS Jabalur Baranangan Sidoarjo. Pagi ini kami ingin mempresentasikan game yang bernama Rocket Play. Di game ini ada beberapa karakter seperti untuk game. Kami membuat game ini menggunakan aplikasi Sped. Apa itu Sped? Sketch adalah bahasa pemrograman secara visual yang tulisan kodenya diganti dengan kode blok. Jadi jika kita ingin menggerakkan suatu karakter, kita harus menyusun kode blok tersebut. Dalam Sped ini terdapat bagian
termasuk ide yang sangat kreatif gitu ya. Oh itu juga mengurangi suara kita ya. Jadi ketika menangkap huruf H itu bilang ya, betul ya. Betul. Jadi sampai membunyikan sesuatu juga. Ini tadi waktu saya ikuti acara ini mulai awal sampai saat ini, saya benar-benar takjub ini melihat. Ini karyanya bukan karyanya guru, ya. Ini karyanya anak-anak kelas. Ini kelas 7 bisa buat game. Saya ini heran tadi. Ini bukan anak SMA, bukan anak SMK, anak kelas 7. Baru lulus MI kemarin deh. Sekarang kelas 7 buat game seperti ini. Lah Ali, Ba, Ta. Nah, ini inspirasi yang sangat luar biasa bagi anak kelas 7 ya. Beneran saya heran ini. Padahal buat seperti ini tuh saya ngerti sulitnya luar biasa. Nah, kalau saya boleh tanya ini suaranya dari mana? Suaranya ini sampai merekam sendiri atau? Nah ini suaranya merekam sendiri Bapak Ibu. Iya. 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 Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya jika apa yang mereka hasilkan bisa diapresiasi hari ini, dan ini akan menjadi penyemangat kami ke depannya untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi gitu ya. Kami yakin ini masih banyak yang kurang dan kami akan tetap berproses untuk membina teman-teman yang ada di Jabal Nur. Mohon doa restunya dan mohon dukungannya semuanya. Sebelumnya Bapak Ibu ya, selama sekian menit ya, saya lama nanti saya akan coba menjelaskan satu aplikasi yang dibuat ya, yang dibuat oleh MTs Jabal Nur dengan satu tujuan, yakni melayani panjenengan sedulur. Ya. Yang kedua Ibu, sebelum saya mulai terangin Bapak Ibu ya, mohon izin saya agak gerak-gerak terus sebentar ya, 2 menit ya. Jadi saya pengen Bapak Ibu berdiri dulu ya, karena dari ketika duduk ya capek Bu. Lumayan ya, itu yang ketiga kita berdiri dulu Bu. 1, 2, 3 ya. Ya, berdiri dulu, oke? Ya, kelihatan ya dari usia ya, berdiri langsung gini-gini. Aduh. Ya, saya berharap bisa lihat saya atau paling tidak mendengarkan suara saya ya. Bu, kita coba gerakan badannya biar tidak capek, ke samping kanan, ke samping kiri, ke depan dan ke belakang ya. Jangan kata apa begini, kita olahraga saja ya. Caranya begini Bu, kita pakai kode. Nanti ketika saya bilang saya punya cerita, nanti ketika saya bilang dona, apa Bu? Dona, silakan pinggulnya digeser ke sebelah kiri. Nah ya, jadi kalau saya bilang dona, pinggulnya digeser ke sebelah kiri sambil bilang yoga ya. Kita tes dona, ya belum kompak ya, orang namanya kompak namanya juga kompak ya. Dona, kalau saya bilang doni ke sebelah kanan, doni, kalau saya bilang ibu ke belakang, ya ibu, kalau bapak ke depan, biar pinggulnya rileks ya. Saya ulangi, bapak, oke ya, saya punya cerita Pak Ibu ya, saya punya cerita di sebuah desa yang kecil ada sebuah keluarga. Keluarga ini punya 2 orang anak, namanya Dona, ya, belum kompak, namanya Dona dan Doni. Dona dan Doni.
ini pergi ke pasar, di jalan mereka berdua ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak dan ibu tanya, Dok mau kemana? Mau beli lombok. Oh, disuruh sama ini ibu. Iya betul. Setelah itu beli lombok, setelah beli lombok pulang ke rumah, Dona dan Doni ketemu bapak dan ibu. Bapak dan ibu bilang ke Dona dan Doni, terima kasih ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Saya ingin ketik di pencariannya, ya, buka MTS Jabal Nur tanpa spasi titik TOP atau top. Saya ulangi, MTS Jabal Nur tanpa spasi dot top atau titik TOP. MTS Jabal Nur titik TOP. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi uang ini, ya. Ini seperti kartu ATM, ya. Tapi para santriwan-santriwati akan menerima sebuah RFID atau kartu seperti ini dibagikan ke putra-putri jenengan. Fungsinya sama dengan ATM, tapi lebih multifungsi. Ya. Nah, satu-satu aplikasi dulu. Mas Riza, aplikasinya ini fiturnya apa aja? Silahkan klik 3 garis sebelah kiri paling atas di samping tulisan SIM AK Jabal Nur. Klik. Nah, kemudian klik menu. Klik. Muncul menu. Ini lah menu yang tengah. Yes, betul. Saya ulangi, klik 3 garis sebelah kiri paling atas, kemudian klik tulisan menu di bawah tulisan beranda. Ya, tulisan menu di bawah tulisan beranda. Di situ ada banyak fitur, mohon izin saya baca dari mulai profil, tanya jawab, pembayaran sampai dengan paling bawah ada nilai. Ya. Fitur nanti bisa jenengan explore, bisa jenengan coba cek satu persatu. Akan saya jelaskan fitur yang penting. Semuanya penting sebetulnya. Yang pertama ada profil, jelas kan jenengan klik profil muncul profil anak jenengan. Ya. Kalau ini kan tadi sementara punya Mbak Cika ya, muncul profilnya Mbak Cika. Tanya jawab untuk apa Mas Riza? Barangkali ada informasi yang perlu ditanyakan selain dari WhatsApp atau komunikasi personal ke ustadz lainnya, bisa menggunakan fitur tanya jawab. Ya. Yang perlu kita pelajari yang di pembayaran, pangapunten, kita klik pembayaran. Muncul ya Bu ya, pembayaran. Ini contoh Bu ya, tertulis tahun 2023, ini contoh. Ya. Pelan-pelan Bu, barangkali belum bisa mengikuti dengan sampaikan ya, kita pelan-pelan. Di pembayaran, ini yang manfaat pertama, jenengan akan bisa tahu selama 1 tahun atau sekian bulan, paham, oh kira-kira saya belum bayar apa aja ya. Kalau jenengan tinggal di layar, jenengan ada di layar screen di depan akan muncul, oh ujian bayar sekian, ujian PLT bayar sekian, UKS bayar sekian. Ini contoh Bu ya. Tahun depan mungkin ya bisa lebih murah atau lebih mahal atau sama gitu. Contoh. Jadi ada macam-macam di sini, ada pelepasan, ujian, ziarah dan sebagainya. Ya. Kita coba yang paling atas, ujian BTS. Di samping paling kanan ada tulisan bayar. Klik Bu, bayar. Jebret. Klik bayar. Sambut. Ketika diklik bayar, coba digeser ke bawah. Set. Nah, ketika digeser ke bawah akan muncul item yang akan jenengan bayarkan. Ya. Setelah klik bayar, geser ke bawah muncul ya. Nah. Yang di paling bawah Bapak Ibu ada pilihan mau bayar tunggakan atau
Saya ulangi. Setelah klik bayar, dengan klik mau bayar yang mana dulu? Mau bayar PAS sama PTS misal, ya. Salah satu dulu, saya bakal salah satu. Bayar salah satu ini karena kita pakai user yang sama. Ketika jenengan klik ya muncul di sini semua nanti ya. Nah, kemudian klik bayar. Kita udah lihat ya, bayar tunggakan atau bayar deposit. Saya jelaskan dulu Bu. Mas Riza, kalau saya ingin bayar pakai deposit, bagaimana caranya? Artinya jenengan harus mengisi uang di dalam kartu ini. Jenengan kirim uang dulu ke sini, transfer dari rumah. Nanti caranya kita sampaikan. Misal, Le, depositmu tak isi 1 juta, ya, tak isi 1 juta Le. Kirim masuk ke sini. Ketika bayar buku, jenengan nggak pakai ke bank, cukup dari aplikasi ini jenengan buka, kemudian jenengan klik bayar deposit, misal. Ups, maaf, belum ada item atau jumlah deposit tak mencukupi. Ya nggak cukup kan 0 rupiah tadi ya nggak? Nah, karena 0 rupiah nggak cukup Bu. Oh berarti jangan pakai deposit deh. Karena saya belum isi deposit, Mas Riza. Depositnya harus diisi. Karena dengan menggunakan deposit Bu, yang disampaikan ini jenengan bisa memantau sirkulasi uang yang jenengan berikan ke anak jenengan. Misal, ini kalau versi ATM, bukan versi deposit. Putra jenengan kirim uang 500.000, Le, kayak seminggu ya, misalnya. Des, 2 hari langsung telepon. Pak duit gua kelas Pak, kirim balik. 500.000 kayak apa Le? Buat apa 500.000 kemarin? Jenengan tahu nggak? Gak tahu. Jenengan nggak tahu 500.000 buat apa. Tapi ketika jenengan 500.000 jenengan isi di sini di deposit, maka ada fitur namanya riwayat transaksi. Setelah deposit ada riwayat pembayaran, ada riwayat transaksi. Di riwayat transaksi dengan detail jenengan bisa lihat 500.000 yang diisi di sini itu untuk apa aja Bu? Karena ketika nanti anak bapak ibu belanja di koperasi, bayarnya sudah nggak pakai uang, tapi pakai kartu. Jadi nanti ketika koperasi tidak menerima uang, menerima kartu. Misal, jenengan kasih 500.000, besok katanya beli snack 5 bungkus, misal. Muncul di sini, oh anakku jajannya snack 5 bungkus di bawah, makanya kok guru ya. Tahu aku di sini. Pak, Mas Riza, bisa nggak anak saya ambil cash? Tak kasih 500.000 di deposit. Terus anak saya pengen ambil cash, pengen diambil 300.000. Katanya mau traktir teman-temannya. Bisa. Muncul juga di aplikasi penarikan cash 300.000. Jadi bisa tanya, loh Le, kemarin ngapain kok narik uang 300.000 cash? Buat apa sampean? Ini keunggulannya dibanding pakai ATM. Jadi misalkan jenengan ingin nitip uang ke anak, bisa ngisi di deposit kartu anaknya, sehingga jenengan dari rumah bisa memantau sirkulasi keuangannya untuk apa saja. Dari sini dulu Bu, paham? Insya Allah mudah, seperti menggunakan e-banking kok Bu. Yang punya e-banking ya mudah dan bisa dipelajari dengan mudah. Klik garis 3 lagi. Yang di samping kiri atas tadi, di bawahnya ada pelanggaran. Jadi kan klik pelanggaran. Nah, plusnya diklik lagi, plus tadinya. Muncul anak saya di sekolah ada pelanggaran nggak ya? Apa pernah telat atau lain sebagainya, muncul di situ. Jadi selain kita bisa memantau perkembangan sirkulasi pembayaran, Bapak Ibu bisa memantau terkait aktivitas anak Ibu di pondok, begitu. Tahan. Artinya.
Yang kami saat ini pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur, yang kami hormati Kepala MTS Jabal Nur, para dewan guru, asatid, para tamu undangan, dan tak lupa pula kepada santri, santriwan dan santriwati yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Ilahi yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam acara yang luar biasa. Kedua kalinya selawat serta salam tak lupa kita tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana berkat beliau kita dapat diakis dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terang-terangnya di Islam seperti yang kita rasakan pada hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Amin. Rabbal alamin. 好，首先呢，我要给大家自我介绍，我是Muhammad Khalil Hasan，是Jabal Nur初中的汉语老师。Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khalil Hasan. Saya sebagai guru bahasa Mandarin di MTS Jabal Nur. Biasanya murid-murid itu memanggil saya dengan sebutan lause. Jadi lause itu adalah kata lain dari guru dalam bahasa Mandarin. Kalau dalam bahasa Jepang ada yang namanya sensei. Nah, kalau dalam bahasa Mandarin itu lause seperti itu. Nah, bahasa Mandarin sendiri ini di Jabal Nur merupakan program yang baru di sekolah ini. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Lina, Mandarin di MTS Jabal Nur ini masih masuk kepada program ekstrakurikuler. Baru berjalan belum genap 2 bulan, Bapak Ibu, belum genap 2 bulan. Nah, untuk pelajaran bahasa Mandarin ini tidak setiap hari ada pelajarannya. Jadi pertemuan untuk kelas Mandarin ini dilaksanakan 1 minggu 1 kali, dilaksanakan setiap hari Kamis sekali. Nah, begitu. Jadi dalam 1 bulan ini hanya ada 4 kali pertemuan saja, seperti itu. Untuk sampai saat ini karena sudah kurang lebih 1,5 bulan itu ada 6 kali pertemuan untuk kelas Mandarin ini. Dan alhamdulillah untuk anak-anak ini ternyata sangat antusias dan semangat untuk bisa tertarik sekali untuk bahasa Mandarin ini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bahasa Mandarin ini. Bahasa Mandarin ini 就是在世界上是最难的语言之一。Bahasa Mandarin ini merupakan salah satu bahasa yang tersulit di dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam bahasa Mandarin ini kita tidak hanya langsung mempelajari kosakata, ada huruf konsonan. Kemudian yang kedua ada yunmu. Yunmu ini adalah huruf vokal. Jadi ada huruf konsonan, ada juga huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Dan ini sangat berbeda dengan bahasa yang lainnya. Selain itu, selain yang yunmu sama yunmu, ada juga yang namanya shengtiao. Nah, shengtiao itu Bapak Ibu adalah nada. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, kemudian bahasa Korea mungkin itu bukan nada, tapi itu adalah logat dari negaranya. Nah, setiap daerah pasti mempunyai logat sendiri. Namun dalam bahasa Mandarin ini mempunyai shengtiao. Shengtiao itu adalah nada. Nah, nada dalam bahasa Mandarin ini ada berapa nada? Ada 4 nada. Nada yang pertama gimana? Datar bunyinya a, datar a. Kemudian nada kedua naik a, naik a. Kemudian nada ketiga ini dari atas turun kemudian naik lagi a. Nah, kemudian yang terakhir ada a.
nada turun, nada keempat ini turun. Betul. Jadi ini yang membedakan dengan bahasa yang lainnya. Nah, selain itu di bahasa Mandarin ini juga yang cukup rumit yaitu di tulisannya, karena tulisannya ini sangat berbeda. Cara bacanya dengan tulisan ini berbeda. Nah, tulisan ini dalam bahasa Mandarin disebut dengan tulisan Hanzi atau aksara Tionghoa. Menyebutkan angka dan menggunakan gerakan tangan tidak sama dengan huruf dengan di Indonesia. 1, 2, 3 dan sampai 10 itu nggak sama dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia 1 ini bisa gini, 1, 2, 3. Nah, itu kalau kita di Indonesia. Tapi kalau Mandarin itu berbeda. Nah, nanti akan ditampilkan oleh mereka, Bapak Ibu. Langsung saja, Ao Xing Imagination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Barusan soalnya kurang begitu terdengar dengan jelas perkenalannya. Jadi barusan itu memperkenalkan diri mereka satu-satu. Wociao, nama saya siapa gitu. Silakan. Wociao Lia. Wociao Lia. Wociao Valen. Wociao Aisyah. Wociao Malfa. Wociao Zahira. Wociao Aulia. Wociao Kaiza. Wociao Naila. Wociao Zaid. Wociao Cantika. Wociao Putri. Wociao Elsa. Wociao Farah. Wociao Tiwi. Wociao Mira. Wociao Indah. Wociao Luna. Wociao Nadine. Wociao Amer. Wociao Ica. Wociao Gila. Wociao Bilqis. Angka dalam bahasa Mandarin. Pelafalan angka menggunakan tangan. Setelah ini perkenalan dalam bahasa Mandarin secara lengkap. Kalau barusan cuma menyebutkan nama, kalau ini dan versi lengkapnya. Silakan. 大家好，我是法兰的主 Amelia， 你们可以叫我法兰。我家住在西多州圣达地，我今年13岁，在加班尔是警员读书，非常高兴认识你们，谢谢。我是Zaira Sina Khairuliswa， 你们可以叫我 Iris。我家住在西多尔州的Taman， 我今年13岁，在加班尔是警员读书，非常高兴认识你们，谢谢。我是 Bilqis Octavia Putri， 你们可以叫我 Bilqis。我住在Sidoarjo Taman， 我今年13岁，在Jabal Nur是警员读书，非常高兴认识你们，谢谢。
1、2、3，开始。我们是谁呢？NKRI Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Meskipun mereka baru belajar bahasa Mandarin, baru 6 kali pertemuan, tapi mereka sudah bisa melafalkan bahasa Mandarin itu dengan cukup bagus. Ini suatu proses yang bisa dibilang sangat luar biasa bagi mereka. Tepuk tangan. Sekian dari kami kelas Mandarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terus terang saya tetap itu hampir meneteskan air mata karena ini baru 2-3 bulan, Bapak Ibu. Baru 2-3 bulan, belum sampai 1 semester atau 1 tahun. Dan kemarin memang sengaja saya request ke Bu Lina untuk nanti ada pertemuan wali murid tengah semester untuk menunjukkan rapot awabi. Dengan kalau rapot tulis itu tidak biasa loh kan. Tapi Bapak Ibu sudah melihat rapot Bapak Ibu dengan tadi. Bapak Ibu, lalu pendidikan ini berubah. Yang bukan lakuan, bukan rapor dalam kertas, tapi rapor dalam bentuk yang nyata. Dan ini dimulai di Jabal Nur. Tepuk tangan untuk Jabal Nur. Dengan mungkin biasanya menerima rapor itu di sekolah lain kita ada di rapor Sakoma, tapi kita akan menyuguhkan bahwa apa yang didesain, yang direncanakan yang dikembangkan oleh Jabal Nur itu akan berbeda dengan sekolah madrasah yang lainnya. Bapak Ibu bisa dicek ini baru kita kembangkan Bapak Ibu. Mungkin mohon maaf yang kelas 8 dan kelas 9 intervensi kita itu baru kita mulai di yang kelas 7. Mulai dari apa kebijakannya wajib bonding, wajib mondok. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini yang diikhlaskan ya Bapak Ibu ya? Anaknya biar dia ini Bu Lina. Diikhlaskan tapi mohon dukungannya. Siap ya ini Bapak Ibu nih? Apa dukungan yang pertama? Bapak Ibu sudah masih ada perasaan kangen belum Bapak Ibu? Kangen Bapak Ibu? Wajar kangen. Tapi jangan sampai kangen itu dibatin terus. Halo? Biar anaknya kerasan. Kalau dibatin terus itu biasanya anaknya betul kita kerasan. Karena batin orang tua turunan terutama ini ibu-ibu. Betul bapak-bapak tuh ya. Yo, iya bapak itu jangan berani kok pakai lagi. Nek dibatin terus itu biasanya betul raos. Betul seperti tenan. Oh ikhlas sih. Yo ikhlas. Anu tapi hati ini sih Mas Allah. Yo nangis gitu. Kami memulai betul gak ada. Betul anak kalau kira betul sudah mau netes air mata. Kenapa? Ini adalah upaya pengembangan yang luar biasa dan hanya ada di Sidoarjo, itu hanya ada di Jabal Nur. Tepuk tangan sekali lagi. Saya banyak mendampingi madrasah sekolah Pak se-Indonesia banyak sampai, tapi desain khusus untuk Jabal Nur itu luar biasa. Bukan karena saya, tapi beliaunya Pak Misbah sama Bu Lina itu orang yang luar biasa berpikir bahwa Indonesia itu nanti ada keluar dari leader-leader pemimpin itu dari pondok ini. Dan ini baru kita mulai, terutama yang kelas 7, kelas 8 yang kemarin Mary Giri. Kemudian ada untuk khusus kelas 8 program dari tadi. Ini kelas 8. Untuk kelas 7 itu lengkap tadi itu. Mulai dari apa? Bapak Ibu tadi. Penampilan apa saja tadi? Kelas apa? Expert English ya. Saya Inggris. Terus ada apa lagi? Sains, matematik ya. Terus apa lagi?
pengembangan. Biasanya sekolah itu murni mengikuti kurikulum nasional. Kalau di Jabal Nur ini kurikulumnya sudah mohon maaf, sudah kita bongkar dan kita desain sesuai dengan bakat dan minat anak bapak itu semuanya. Dan madrasah ini sesuai dengan pengembangan kurikulum di pusat nasional dengan namanya kurikulum merdeka. Yang kita tampilkan ini
Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Panjenengan sampun kangen sangat kali putrane nggih. Klirik mawon. Ningali penampilan niku wau abayai mesam-mesam ngalih. Li kodi ono aili ala diniyah al-fatihah. Bismillah. Alhamdulillah, alamin langsung mawon nggih wonten dados MTS ini salah satunya menghendaki putra putri panjenengan mampu dan mau menghadapi tantangan zaman. Ini yang pertama. Tapi yang utama, bingkai yang ada di sini adalah sholat jamaah dan baca Al-Quran dan ngaji. Ini yang paling utama. Pun kuatas, insya Allah kami sekeluarga dengan segenap pengurus mengawal sepenuhnya tradisi yang istiqomah yang sudah dilaksanakan para pendahulu ini tetap dalam. Kalau sudah melihat jamaah anak kita lihat softnya kurang apa tidak. Kalau ada kurang 1, 2, dan 3, insya Allah pengurus langsung kami panggil. Kok kelihatannya ini kurang 5 ini. Gus ada yang sakit 2, yang 1 kurang dan seterusnya. Ini harus dipantau. Ini yang utama. Sholat jamaah, sekolahnya, ngajinya, dan akhlaknya. Jadi utamanya di situ. Ya, untuk melanjutkan ke depan setelah anak-anak istiqomah sholat jamaah, ngajinya juga begitu, maka penambahan ekstra yang ada ini mutlak dibutuhkan putra putri kula panjenengan. Nek wis jamaah ajeng, ngajine sregep, akhlake mantep, insya Allah di mana saja anak-anak ini tidak akan goyah. Kenapa kok ada bahasa Mandarin? Pengalaman setahun yang lalu kami diberi kesempatan siswa-siswi Ma'arif untuk belajar di Hong Kong, beasiswa. Saya kirimkan 5, yang lolos hanya 2, 3 yang gagal adalah pendidikan latihan berbahasa. Dan kebetulan kami juga punya channel, ada teman yang sekarang menempuh S3 di Hong Kong, ini selalu meminta santri-santri yang ada di Indonesia, mintanya santri-santri. Kenapa? Harapannya anak-anak ini nanti tidak hanya bekerja tapi menyebarkan pendidikan agama Islam di sana. Makanya jenengan pun gelek-geleknya bagi ya latihan terus latihan bisa tim ini nembok kopi setengah tahun betul kami berapa orang tua anak latihan nanti latihan dilatih makanya saulang mawon saya gak kanti buat senang salah kirim barang, buat senang salah saya bikin dinyang mawon di Pak ini banyak kangen itu. Yang kedua termasuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan yang lain. Kemudian kesenian-kesenian yang ada, kenapa harus ditampakkan seperti itu? Karena pulau paham sendiri, pulau mirsani kiambe anak-anak capek sekali mengaji. Jam kegiatan pagi jam 6 sudah makan sarapan pagi, lanjut sekolah jam 12 pulang, itu pun sampai jam 1 saja istirahatnya, baru wajib tidur. Jam 2 setengah 3 anak-anak sudah harus wajib sholat jamaah asar.
waktu jamaah ngaji paling istirahat setengah jam pun maghrib, waktu maghrib ngaji malih, istirahat dulu makan malam, jamaah isya ngaji malih, ngantos setengah sedosok. Jadi anak-anak istirahatnya hanya itu. Maka kalau tidak kita selidiki sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak yang Islami, ini khawatir terjadi kejenuhan-kejenuhan. Ya, jadi dua fungsi, jangan sampai terjadi kejenuhan-kejenuhan. Yang kedua, kita siapkan ke depan. Yang paling akhir, kalau nyuwun mohon ndak sendi-hendinya doa panjenengan sedaya dumateng putra putri ini. Nggih, itu bosen-bosen sudah. Di mana tempat jenengan nganggur, jenengan santai, jenengan Fatihah putra putri. Bunga sampai yang paling utama. Pondok pesantren ini mendukung, mendorong supaya anak-anak mendekati keberhasilannya. Yang paling akhir lagi, madrasah ini sudah masuk standar nasional sudah. Ya, kemarin ada BABK itu satu kabupaten hanya 3 madrasah sanawiyah yang dapat. Salah satunya Pondok Pesantren Jabalur. Ini diakui atau tidak bahwa kita butuh kreatif. Tapi kuping kula niki nggih krungu mawon. Ustaz, wekdal Ustaz, ya ini wis ora usah pegel, kudu ngerti. Ini selaku pengasuh yang ngerti. Diajak melakukan ini, ayo melakukan underset, oleh ayo melakukan malam sekedar. Saya paham betul, ya paham betul betapa capeknya menangani putra putri. Tapi insya Allah kecapean ustaz-ustazah itu membawa berkah terhadap keluarga kula panjenengan sedaya, juga berkah terhadap semua wali santri. Jadi Pondok Pesantren Jabalur tidak menutup usulan saran apapun yang ada. Setelah meninggal beliau almarhum almarhumlah, kula mencoba membenahi sedikit demi sedikit, pemenuhan fasilitas anak-anak. Terus piringkan pada panas langsung kita berikan abadi mas dan sebagainya. Saya masih ingat Abah Yai matur, nek tuku AC dulu, kemudian derek bar, ini AC setelah arek turun terus nanti. Jadi masih saya masih ingat beberapa bulan sebelum beliau meninggalkan kita. Nek dikai AC yang coba. Nah, ternyata sepertiga beliau ada santri Australia. Ayahnya itu minta dengan bahasa Inggris, dengan Vera ini yang lancar bahasa Inggris. Anak saya mau mondok di sini, tapi harus ruangannya ber-AC, harus dan sebagainya pun dituruti gawe cikal bakal. Ini pengen ningali jadi pakai ini larane buan kan. Dari santriwati, wih, wah, dengerin. Nah, saat pergi nggak mustahil karena itu, karena ini sekarang masih dalam tahap penyesuaian 1 bulan 2 bulan ini, kondisinya enak. Santri lain yang ngintip, kalau kepingin nonton angsal, aku angsal, kan banyak bully nanti angsal, tapi ya untuk syaratnya bangun kamar di, jadi mau Australia, tolong anak saya dituruti, kalau keinginan apa dituruti, nanti saya transfer. Ini ngomong bahasa Inggris, buat ngomong bahasa Inggris. Jadi ada, ya ini cikal bakal. Jadi kepingin mau diminta seperti itu. Ya, insya Allah tahun ajaran 2023-2024 Jabalur membuka SD tahfidz. Itu panjenengan sedaya. Jadi menurut amanah Mbah Yai, aku kepingin anak-anak itu tahfidz. Dan salah satu cara SD ada tahfidz. Kemungkinan besar di tahun-tahun akan datang enten mondok tingkat SD. Pengguna dengan tapi dari titik, nah dengan enten kepingin jariah yang abadi monggo. Kalau kipas apa barangkali untuk menambah percepatan kebutuhan anak sekalian. Ini proses setelah kondisi, kemudian kamar mandi, kamar dan seterusnya kita mulai pelan-pelan. Mungkin untuk tangis kepada dengan sedaya, muga-muga putra putri kula panjenengan
sedaya tansah pinaringan siha wal afiyah, tansah saged nderekaken kebut mengkaji ilmu dengan sebaik-baiknya, di akhirnya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, dan tiang sepakat kali menggunakan masyarakat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur, mudah-mudahan anak-anak kita diberkati oleh Allah supaya bisa menjadi anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan Pondok Jabal Nur ini mengeluarkan alumni-alumni yang berguna bagi nusa dan bangsa, khususnya bagi agama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.